Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya bahwa kita anak yang dikasih Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau bukan karena Tuhan, tahun ini nggak mungkin berjalan dengan mulus. Amin. Mungkin banyak suka, banyak duka yang kita alamin. Tapi cuma satu hal yang paling penting. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu baik. Amin. Saya undang semua untuk membuka hati untuk menyembah Tuhan. Terus percaya sama Tuhan, karena Dia selalu baik sama kita. Yesus, apa arti hidupku bila Kau telah berikan
percaya Tuhan bahwa kami punya Engkau yang selalu baik Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan acara pada hari ini semua akan berjalan dengan lancar. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa haleluya. Amin. Amin. Dan kita kita menyanyikan kita sebagai berima, oke? Semua nyanyi, oke?
membagikan cerita kasih Tuhan. Makanya saya capek. Lah. Ada yang mau kesaksian? Oke, nggak apa kalau nggak ada. Saya undang mau membawakan kantong persembahan untuk maju ke depan. Sambil kita menyanyikan lagu satu-satunya pengharapan. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang terus datang dalam hidup kami. Dan kalau hari ini kami boleh mengingat Tuhan akan hari kelahiran,
di mana begitu besar kasih-Mu atas keberadaan umat manusia, sehingga Engkau rela datang dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya ini akan mengingatkan kami tentang betapa luar biasanya Tuhan, yang rela melepaskan segala sesuatunya untuk kami mendapatkan segalanya. Engkau rela Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya bagi kami, oleh karena Engkau mengasihi setiap kami. Dan kami yakin dan percaya apapun keberadaan kami Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Bapa, lawat kami Tuhan, anak-anak muda-mu di tempat ini. Bawa kami untuk dapat mengenal akan Engkau lebih lagi. Bawa kami untuk merasakan dan menikmati betapa kasih-Mu yang besar atas kehidupan setiap kami. Sehingga ini akan mengubah keberadaan kami, cara pandang kami Tuhan. Bahkan ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan ingin terus nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Sehingga setiap kami akan berdampak luar biasa dan nama Tuhan yang akan terus dipermuliakan. Bahwa kami menikmati Engkau Tuhan di dalam masa-masa muda kami. Bahwa kami untuk dapat kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Sehingga ke depan kami boleh melihat campur tangan Tuhan terus dalam hidup kami. Masa depan kami, tujuan-tujuan hidup kami ada di dalam arahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada begitu banyak hal-hal ajaib dinyatakan tengah-tengah hidup kami. Dan kami akan menjadi anugerah, menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Urapan-Mu Tuhan nyata atas tengah-tengah kami, memampukan kami menangkap apapun yang menjadi pesan-Mu. Biar pewahyuan ini menjadi sesuatu yang nyata dalam hidup setiap kami. Betapa Tuhan sudah melakukan segala sesuatunya bagi kami. Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Sehingga kami akan melangkah Tuhan dengan satu keyakinan bahwa Allah beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan sesuatu bagi kami apapun yang menjadi kerinduan-Mu di malam Natal ini Tuhan. Sehingga setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan menyambutnya dengan penucapan syukur di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya, haleluya. Semuanya diberkati amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita. Ya, luar biasa. Malam hari ini adalah malam yang luar biasa untuk kita semuanya amin. Oke, saya nyebut saudara karena masih sama-sama seumuran ya. Saya nyebut kita ya, halo guys. Halo guys. Ya. Halo. Oke, selamat malam semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar? Sangat dikasih. Iya, sangat dikasih amin. Amin. Ya, sekarang biasanya anak-anak muda kalau lagi kasih salam ya harusnya luar biasa ya. Oh ya. Betul? Betul. Saya kasih pantun yang biasa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara ya. Ini pantun yang mungkin Bapak Ibu Saudara saling kenal satu sama lain. Ya, daun salam, daun jati. Yang memberi salam pasti diberkati. Amin. Saya kasih salam buat kita yang masing-masing muda ya, salam yang tentunya sudah menjadi hal yang luar biasa. Annyeonghaseyo. Apa balasnya? Oke, ya malam hari ini kita semua pasti diberkati ya, men. Amin. Oke, saya kukirkan saudara, ya katakan kamu pasti diberkati malam hari ini. Oke, puji Tuhan. Nah, malam hari ini kita mengingat sebuah malam yang sangat luar biasa, ya. Sebuah keberadaan di mana kita diingatkan lagi tentang Tuhan kita yang dahsyat, ya, Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya percaya Tuhan kita rindu untuk membawa setiap kita boleh mengenal Dia lebih dahsyat lagi, amin. Amin. Oke, malam hari ini saya ingin membawa kita semuanya untuk dapat melihat, ya, ini ada mainan baru, ya, dapat berkat saya nih. Jadi coba saya lihat dulu. Oke, iya. Oke, iya. Tema kita malam hari ini apa? Endless love. Endless Love. Oke, saya dapat bawa 5 hadiah buat kita semuanya, 5 permen. Jadi harus diperhatikan 5 permen ini supaya kita semuanya dapat sesuatu yang luar biasa ya. 5 permen ini akan jadi berkat buat kita semuanya. Amin. Ya. Dan saya rindu kita menjawab setiap kita dengan permen yang luar biasa ya. 5 permen ini akan menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Oke, semuanya siap? Siap. Ya, oke ya. Gini, endless love. Saya tanya sama ketuanya, tadi endless love itu artinya apa ya? Gitu. Ada yang bisa jawab? Jangan ketuanya dong. Jangan. Ada yang jawab endless love? Ayo. Jangan. Dapat loh ini hadiahnya. Ayo. Coba Ibu Gembala kasih lihat hadiahnya. Tuh, ada dia. Ada 5 loh hadiahnya. Ada yang jawab? Ayo. Endless love artinya apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Regina. Cinta tak terhingga. Tanya waktunya, bener nggak?
Bisa sih, tapi kurang tepat. Kurang dikit. Cinta tak berkesudahan. Nah, itu benar. Oke, itu benar. Ben maju ke depan deh. Dapat hadiah kamu. Iya. Kasih ketua yang kasih bagiin. Iya. Oke, nanti konsentrasi ya supaya nanti hadiahnya dapat satu-satu. Oh, foto dulu, Iya. foto. Foto. Hah? Mau dipoto? Siapa yang fotoin? Nggak ada yang fotoin ya. Nah, oke. Profesional tukang fotonya nih. Oke, udah cukup. Ya. Kalau orang kering. Oke. Ya, kasih yang tidak Sudah. berkesudahan. Ya, ini tadi Regina udah benar sebenarnya ya. Cuman kurang pas kata ketuanya. Jadi it's okay ya. Kasih yang tak berkesudahan. Jadi nanti selanjutnya kita lihat ini. Nah, orang-orang yang kasihnya tak berkesudahan adalah kasih yang benar-benar nggak ada henti-hentinya gitu. Kita terus mengasihi dan itu tidak ada syarat apapun. Karena memang kasih tidak membutuhkan syarat. Dan kita semuanya diterima oleh Allah tanpa syarat. Amin. Amin. Iya, jadi senggol kiri kanan kita. Kamu dikasih tanpa syarat. Iya. Amin. Bukan berarti kita bandel terus, lalu wah tanpa syarat kita bandel terus aja ya gitu. Ya atau nakal terus aja, atau lakukan sesuatu yang nggak benar. Oh, tetap kita dikasih gitu ya. Bukan kayak gitu. Kenapa? Karena nanti kejadiannya adalah kita akan dengar di firman Allah. Orang yang dikasihi tanpa syarat, tidak berkesudahan, itu dampaknya luar biasa. Ya, ada hal-hal yang luar biasa yang muncul dalam kehidupannya. Nah, kasih tanpa syarat ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, ini akan berdampak di dalam keberadaan kehidupan setiap kita, khususnya bagi ya kita semuanya, anak-anak muda tentunya ya. Nah, ciri orang-orang yang jatuh cinta ada di sini yang bisa jawab? Gampang Luis. Ciri-ciri orang jatuh cinta. Ayo, gampang Luis. Satu orang aja ya, angkat tangannya kalau udah bisa jawab. Ben, mati nggak boleh Ben ya. Ayo. Om Cepi kan selalu ceritain kalau orang jatuh cinta itu kayak apa. Ayo, angkat tangannya. Gak apa-apa, salah juga nggak ada syaratnya juga. Nggak bakalan dihakimi. Ya, Reman. Pengorbanan. Wah, kasih hadiah kamu satu. Ya. Rela berkorban. Ya. Foto dulu. Iya, kasih ketua. Iya. Foto lagi. Iya, tekan foto. 1, 2, 3. Oke. Kasih tepuk tangan dulu buat teman ya. Jadi salah satu ciri orang yang jatuh cinta yaitu apa? Rela berkorban. Kamu rela berkorban. Ini jauh nih dari Cikarang, ya kan datang ke sini rela berkorban. Dia naik motor loh, ya kan gitu. Jauh banget rumahnya tadi saya tanya, gitu ya. Setengah jam dulu ke Hotel Ayala baru ke sini gitu ya. Jadi jauh banget rela berkorban. Yang lain lagi ya, ini yang saya kasih tahu buat kita semuanya. Ciri orang jatuh cinta. Ini orang yang bucin nih. Ya, bucin. Yes. Mereka itu apa? Punya pepatahnya. Gunung kan ku daki, lautan kan ku seberang. Itu namanya orang jatuh cinta. Matanya berbinar. Jadi orang jatuh cinta tuh berbinar-binar matanya. Ya. Wah, gitu loh. Ya semangat banget gitu. Enggak lesu ya gitu ya. Jadi kayak kita semua coba lihat, perhatiin kiri kanan gitu. Ya matanya berbinar-binar enggak? Ya. Ya matanya berbinar-binar. Ya terus apa lagi? Ya. Dia nggak malas, dia rajin. Suka mandi atau nggak suka mandi? Suka mandi. Iya kan gitu ya. Rapi banget. Iya. Ya, badannya wangi apa bau gitu? Wangi. Iya, karena sering dia apa? Disemprot minyak wangi. Itu orang lagi jatuh cinta. Jadi kalau misalnya kiri kanan kita lagi wanginya menurut, wah dia lagi jatuh cinta. Dan yang lebih hebat, orang yang jatuh cinta ciri-cirinya dia nggak gampang sakit. Wow, luar biasa ya. Kenapa? Nggak tahu gimana gitu menurut ilmu kedokterannya, orang yang jatuh cinta itu punya sesuatu enzim yang mengeluarkan di dalam dirinya yang membuat dia sehat gitu. Jadi nggak gampang sakit. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau misalnya gampang sakit, perlu apa? Cinta. Perlu jatuh cinta. Supaya nggak gampang sakit. Ya. Jadi sebuah ciri yang saya tuliskan ini adalah sebuah ciri yang memang udah banyak nih ada ditulis di mana-mana. Ya. Dia rajin banget, dia semangat banget.
Kalau gosok gigi nggak cukup dua kali. Berapa kali? 10. Iya, 10 kali. Ngabisin odol. Ya. Jadi dia luar biasa. Dia rela berkorban. Ya, seperti tadi, ya, ketebak tuh, rela berkorban. Ini sesuatu ciri yang mungkin muncul di dalam diri kita. Nah, endless love itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Kalau kita jatuh cinta sebagaimana yang dituliskan di sini, endless love, ya, kasih yang tidak berkesudahan, harusnya ini dampaknya luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, ada sesuatu yang membuat kita terus bergairah di dalam perjalanan hidup kita hari-hari ini, terus bersemangat. Amin. Amin. Iya, ini orang jatuh cinta, ya. Dan ini dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dengan sangat jelas. Bagaimana hal itu dinyatakan oleh Allah sendiri? Bahwa Allah ternyata adalah pribadi yang sedang jatuh cinta. Ya. Maka dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dengan sangat jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia rela berkorban. Allah sedang jatuh cinta. Sama siapa? Kita. Sama saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan Allah sedang jatuh cinta sama kita. Sehingga dia rela berkorban mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk supaya menyelamatkan kehidupan kita. Kita yang seharusnya binasa, sekarang kita memperoleh kehidupan. Karena Yesus datang dalam dunia, Dia yang hidup, Dia yang luar biasa, rela untuk mati, supaya kita yang mati memperoleh hidup, tidak binasa. Amin. Amin. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan lakukan. Jadi Natal atau kelahiran Kristus dalam dunia ini adalah sebuah bukti dari kasih Allah yang besar atas kehidupan kita. Ya. Bagaimana tidak, Ia telah mengaruniakan, rela berkorban untuk setiap kita. Amin. Ya. Sehingga dengan demikian kita akhirnya memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh Allah untuk supaya kita memperolehnya, yaitu apa? Keselamatan. Untuk menjalin kembali hubungan dengan Dia. Yang tadinya kita terpisah karena dosa, sekarang kita dipertemukan kembali oleh karena penebusan. Dan Yesus adalah harga yang harus dibayar. Karena begitu besarnya kasih Allah itu, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, saya mau tanya, ya, apa sih kasih itu? Oke, jawab. Kasih itu murah hati. Murah hati. Murah hati. Itu salah satu sifatnya. Tapi yang sesungguhnya tentang kasih bukan itu. Ada yang lain lagi? Belum tepat. Ada yang lain? Apa kasih itu? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ada di situ tentang kasih. Ayo cepatan baca. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Ada. Apa kasih itu? Saudara-saudara yang terkasih, makanya kita saya mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dibaca terus. Nanti kamu ketemu. Oke, lanjut. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Nah, bentar. Inilah kasih itu. Nah, Papi yang mau baca ini buat kita. Ayo. Apa, Reo? Kamu yang mau jawab? Berarti Otni suruh duduk gitu? Kasih banget. Silakan, Reo. Kasih adalah sifat Allah itu sendiri. Oh, aduh, luar biasa. Tapi masih salah, Reo. Bukan itu udah benar tapi bukan itu ya. Oke, Otni bacain lagi. Sampai berapa tadi? Ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa. Iya, kasih tepuk tangan deh untuk Otnil. Kasih hadiahnya Otnil. Ada yang kan banyak sampai ayat 11 ya? Iya, udah cukup. Kamu udah nungguin. Kalau Otnil yang itu nggak ada yang moto. Otnil sangat bersemangat, berarti dia sedang apa? Sedang jatuh cinta.
Udah. Oke, jadi ini poinnya ya. Apakah kasih itu? Ya, dikatakan di sini di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Wah, luar biasa ya. Jadi kasih itu senang berbicara sebuah keberadaan di mana kita yang lebih dulu dikasih. Bukan kita yang mengasihi Allah terlebih dahulu, tapi justru Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Ya. Kalau ada banyak seringkali kita mendengar kita harus lebih mengasihi Allah. Ya. Kita harus memiliki kerinduan lebih besar lagi terhadap Allah supaya Allah mengasihi kita. Itu adanya di perjanjian yang lama. Ya, kita mungkin telah mendengar khotbah semacam ini, ya, dan mungkin kita juga telah mencoba sekuat tenaga untuk mengasihi Allah. Tapi seringkali kita gagal atau berhasil? Gagal. Seringkali kita gagal. Ya mungkin kita sebagai anak-anak muda, ya kita dapat pelajaran baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Wah, kita pertamanya rajin. Terus minggu kedua mulai kendor. Yang dulunya kita disiplin sekarang mulai kendor. Kenapa? Karena games udah mulai banyak ya. Lalu lagi di medsos mulai acara-acara yang lain mengganggu kita. Tadinya kita konsisten, komitmen, disiplin, tiba-tiba kendor. Kasih yang tadinya bersemangat, bergairah, tiba-tiba mulai hilang, komitmen kita gagal. Iya. Inilah kasih manusia. Beda sama Allah. Allah itu kasihnya tidak berkesudahan. Amin. Iya. Jadi di sini poinnya. Ada banyak kita seringkali manusia mengandalkan kekuatan kita untuk coba mengasihi Allah. Ternyata selalu gagal. Nah, itu yang tidak boleh kita andalkan. Tetapi yang jadi poinnya, mari kita mengandalkan kasih siapa? Kasih Allah dalam hidup kita. Amin. Jadi endless love memang nggak bisa ditaruh dalam kehidupan siapa kita manusia. Mungkin ada filmnya endless love. Mungkin dulu juga di zamannya saya ada film Blue Lagoon. Ya. Ada seorang perempuan dan pria yang kasihnya, cintanya tidak berkesudahan. Tapi itu hanya di film. Karena ada banyak kenyataannya. Kau yang sudah berjanji, kau yang mengingkari. Ya. Ada banyak kita seringkali sudah membuat janji, kadang-kadang enggak datang. Tadi ada yang udah janji mau datang ibadah Natal, ternyata enggak datang. Kita seringkali gagal, tapi enggak jadi masalah. Karena bukan itu esensi dari kasih. Esensi dari kasih adalah gimana kita bisa mengenal bahwa itu dimulai dari mana? Dari Allah yang mengasihi kita. Amin. Jadi ini sebuah keberadaan yang harusnya diyakini oleh kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi apa? Allah yang telah mengasihi kita. Amin. Jadi kalau ada orang menyuruh kita untuk mengasihi Allah, itu baik. Tapi itu bukan menjadi esensinya daripada Injil. Tapi esensi Injil, kabar baik yang sesungguhnya adalah di mana kita harus menyadari bahwa ini tentang Allah. Jadi endless love itu bukan tentang kita. Endless love adalah tentang siapa? Tentang Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi inilah yang harusnya menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Kita mungkin telah mendengarkan begitu banyak pengajaran yang membuat kita seakan-akan harus mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Namun definisi kasih yang sesungguhnya, ya Alkitab mengatakan inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh, tetapi justru Allah lah yang lebih sungguh-sungguh mengasihi kita. Amin. Jadi di sini inilah yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Sadar. Jadi senggol kiri kanan saudara. Sadar. Iya kan gitu ya. Bahwa Allah mengasihi kita. Amin. Iya. Kasih tepuk tangan dulu deh Allah kita yang luar biasa ya. Jadi ini bukan tentang kasih kita untuk Allah, melainkan berbicara tentang kasih Allah untuk kita. Amin.
Senggol di kiri kanan saja. Ini bukan tentang kita. Ini bukan tentang kita. Ini tentang Allah, amin. Iya. Nah, kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Nah, Alkitab berkata bahwa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Iya, memang ada. Ya, segenap hati, segenap jiwa, segenap apa? Akal budi. Itu memang benar menurut hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Iya. Dan bahkan Yesus pun mengajarkan hal ini. Iya. Sebagai hukum yang terutama, ya, saat ia hidup di bumi. Tetapi itu sesungguhnya sebelum ia mati di kayu salib. Ya. Karena di kayu salib ia menjadi penggenapan, ya, dari hukum-hukum yang kita dengar tadi. Untuk kita saat ini bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ya. Dia menyerahkan tubuh dan nyawanya di kayu salib untuk supaya kita mendapatkan kasih yang sesungguhnya, supaya nanti dengan kasih Allah ini kita bisa melakukan sesuatu yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Jadi hari ini kita tidak lagi hidup di bawah aturan hukum Taurat, melainkan di bawah anugerah Allah. Amin. Dan anugerah ini yang memberitahu sama kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Ya, bukan kita yang mengasihi Tuhan, namun Tuhan yang mengasihi kita. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, ketika Tuhan mengasihi kita, kita akan mengasihinya saat kita melihat seberapa besar Ia mengasihi kita. Kita akan tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat kita juga mampu untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama sebagaimana Allah rindukan untuk kita lakukan. Jadi Alkitab mengatakan bahwa ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita supaya kita pun nanti dimampukan untuk bisa mengasihi orang-orang berdosa. Sebesar itulah kasih Allah dalam kehidupan kita. Ya, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi hari ini Allah ingin supaya kita ini ya enggak gerasak gerusuk untuk coba mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Walaupun nanti kita akan lakukan itu, tetapi Dia ingin supaya kita tenang. Kita duduk tenang, mendengarkan dan menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa kita menyadari hal ini, memahami hal ini, maka kita tidak akan bisa duduk tenang dan bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi Tuhan ingin supaya kita bersikap tenang dan membiarkan Allah mengasihi kita lebih sungguh lagi. Amin. Amin. Ya. Dia ingin mengasihi kita dengan segala keberadaannya dan segala sesuatu yang Dia miliki. Dia ingin berikan itu segala sesuatunya buat kita. Makanya dikarenakan Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kenapa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Ia mengasihi kita tanpa syarat. Terlepas dari siapa kita sebenarnya, sekalipun kita banyak kesalahan, ya banyak pelanggaran, banyak kegagalan, ya tetapi Dia mengasihi kita tanpa syarat, bahkan syaratnya dipenuhi di dalam Kristus yang sudah menanggung kita. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi ini Allah ingin supaya kita menyadari hal ini. Ia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Inilah endless love, kasih yang tidak berkesudahan. Jadi biarkanlah Tuhan mengasihi kita hari ini sampai selama-lamanya. Jangan khawatir tentang bagaimana kita mengasihi Dia, tetapi semakin kita menyadari betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kita. Jadi hari ini semakin besar kasih-Nya yang kita terima, semakin besar kita jatuh cinta kepadanya. Amin. Amin. Iya. Semakin kita menyadari kasih Tuhan yang besar, tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Ini yang mengubah hidup kita. Ini yang memampukan kita ternyata. Karena ada banyak orang coba berusaha mengasihi Allah, tetapi yang sesungguhnya yang terbaik adalah bagaimana kita menyadari kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Ketika kita coba mengasihi Allah dengan melakukan segala sesuatu, ternyata kita gagal, kita malah seringkali jadi apa?
ilfil. Perasaan nggak enak, rasa bersalah yang membuat kita akhirnya, aduh Tuhan ampuni saya nggak bisa nih. Karena memang bukan itu tujuannya. Tetapi yang menjadi tujuan Allah adalah bagaimana kita merasakan kasih Allah yang besar dulu. Nah, ketika kita sudah merasakan, memahami, menikmati kasih Allah yang besar, tiba-tiba di dalam diri kita dimampukan untuk mengasihi Allah di dalam perjalanan hidup kita. Di sini ada sebuah contoh, ya saya nggak lama-lama karena nanti kita ada acara lagi ya. Ada sebuah contoh yang mungkin menjadi perbandingan buat kita. Dikatakan di dalam firman Allah, ada seorang murid namanya Yohanes. Dan dia mengakui dirinya adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Jadi di dalam ayat-ayatnya dia menuliskan, Yohanes pasal 13 ayat 23 contohnya. Dia menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dia tidak berusaha untuk coba mengasihi Tuhan lebih lagi, tapi dia justru sebaliknya menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi dia. Amin. Ya. Yohanes 13 ayat 23 ngomongnya kayak gini. Ya, Yohanes pasal ke-13 ayat yang ke-23. Perhatikan di situ. Seorang di antara murid Yesus, yaitu apa? Murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanan. Yang nulis ini siapa? Yohanes. Jadi di sini dia menulis untuk dirinya sendiri, mengakui dia adalah murid yang dikasihinya. Beda sama seorang yang namanya Petrus. Beda banget. Petrus adalah murid yang merasa sangat mengasihi Tuhan. Dan dia merasa bahwa dia lebih besar mengasihi Tuhan ketimbang murid-murid yang lainnya. Dia tidak merasa dikasihi Tuhan dalam arti yang berbeda. Justru dia berusaha dengan kekuatannya mencoba mengasihi Tuhan lebih lagi. Nah, apa perbandingannya dan apa dampaknya ketika seseorang merasa dikasihi Tuhan lebih besar lagi dengan dia berusaha mengasihi Tuhan lebih besar lagi? Perhatikan di sini. Matius 26 ayat 33. Ya, coba nih ya. Jadi Petrus ini adalah murid yang merasa dia sangat mengasihi Tuhan. Dia merasa sangat berkorban untuk Tuhan. Bahkan dia coba untuk melakukan ini. Ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena aku sekali-kali tidak. Waduh, dia berkata demikian ya. Seakan-akan dia ini luar biasa. Murid-murid yang lain mau tergoncang, is okay. Aku enggak. Wah, luar biasa banget ya. Ayat yang ke-34. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus adalah Allah yang maha mengetahui. Amin. Iya. Nah, ini yang terjadi ketika Yesus disalib. Apa yang terjadi? Mereka yang sangat mengasihi Tuhan, merasa sangat mengasihi Tuhan, merasa sangat berkorban untuk Tuhan. Apa yang terjadi dengan mereka? Dan apa yang terjadi dengan orang yang merasa dikasihi oleh Tuhan? Bedanya di mana sih? Perhatikan ya. Orang yang merasa dia bisa mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, bisa berkorban untuk Tuhan lebih lagi, bahkan dia berkata, pokoknya yang lain tergoncang, saya enggak, gitu. Kira-kira gimana? Ternyata Petrus menyangkal Yesus. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu merasa ini karena kita mengasihi Tuhan, maka yang terjadi biasanya kita menyangkal Yesus. Menyangkal banyak kebenaran. Ya. Petrus menyangkal Yesus bukan sekali, berapa kali? 3 kali. Bagaimana dengan Yohanes? Ketika Yesus disalib, Petrus malah nyangkal Yesus. Nggak ada di situ. Dia ngumpet. Mana ini murid yang tadinya berkata, yang lain boleh tergoncang, saya enggak. Mana yang tadinya berkata, saya mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Mana? Ketika Yesus disalib, nggak ada batang hidungnya. Coba perhatikan Yohanes 19 ayat 25.
Berbeda dengan seseorang yang merasa dikasihi itu Tuhan. Dia mungkin tidak berkata, ya, aku sudah mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Aku sudah berkorban untuk Tuhan lebih lagi. Dan mungkin lebih besar dari yang lain. Ya. Kalaupun mungkin bumi bergoncang, aku tidak akan bergoncang untuk mengasihi Tuhan. Yuk, ya, bandingkan dengan Yohanes yang merasa bahwa dia sangat dikasih Tuhan. Yohanes 19:25 berkata, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Lanjut ke yang 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan siapa? Murid yang dikasihinya. Siapa itu? Yohanes. Iya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya apa? Ibu, inilah anak. Amin. Jadi Yohanes ada di mana waktu Yesus disalib? Ada di bawah salib. Dia ada di bawah kaki Yesus. Orang yang merasa dirinya dikasihi oleh Allah justru ada di situ. Orang yang mengaku merasa, wah, aku lebih mengasihi Allah, aku sudah berkorban untuk Allah, bahkan apapun aku akan korbankan. Ternyata nggak ada di sini. Ini jadi sebuah perbandingan buat kita. Endless love. Itu bukan berbicara tentang kasih kita kepada Allah, tapi ini berbicara tentang bagaimana kasih Allah terhadap kita. Amin. Begitu besar kasih Allah terhadap kita, sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita semuanya, ya, saudara dan saya, kita diselamatkan, menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati semua anugerah Tuhan datang dalam hidup kita. Bahkan lebih lagi akhirnya ketika kita merasakan kasih Allah yang besar ini, memampukan kita juga mengasihi Allah, mengasihi sesama lebih besar juga. Amin. Dan tidak ada yang sanggup untuk memisahkan kita dari kasih Allah, karena kasih Allah yang luar biasa sudah menyatu di dalam hidup kita. Sehingga sebagaimana Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Betapa hal ini luar biasa untuk kita sadari. Jadi hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, sadari bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Jadi senggol kiri kanan saudara, katakan, kamu ternyata dikasihi Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa. Yuk kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Semuanya diberkati, amin. Oke, ya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Dan biar malam hari ini setiap kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar, yang Kau sudah lakukan atas keberadaan hidup kami, di mana Kau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, untuk rela datang dalam dunia yang penuh sengsara ini, supaya kami yang sengsara menjadi mulia oleh karena Engkau. Dia rela untuk datang dalam dunia ini, Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa, supaya kami yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah malam hari ini merupakan malam perjumpaan di mana kami boleh menikmati kasih Allah yang besar. Kami boleh merasakan menjadi pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah, sehingga kami mampu untuk kami boleh menikmati Engkau lebih lagi, supaya kami juga mampu untuk mengasihi Engkau lebih lagi, mengasihi sesama kami lebih lagi Tuhan, sehingga dengan demikian kasih Allah akan dinyatakan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Saat ini mari Bapak, untuk anak-anak muda-mudi di tempat ini, lawat setiap kami. Apapun keberadaan setiap kami, mungkin ada di antara kami yang belum merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Mungkin mereka membutuhkan akan kasih-Mu yang luar biasa. Mari Bapak lawat anak-anak muda ini. Mari lawat jamah mereka. Biarlah mereka boleh menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu yang luar biasa, sehingga mereka boleh dapat mengeluarkan begitu banyak kasih-Mu yang dahsyat ini di dalam keberadaan kehidupan mereka. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Bila ada mereka yang saat ini dipenuhi dengan kepahitan, sakit hati oleh karena situasi kondisi yang mereka alami, biarlah kasih Allah memulihkan hati mereka. Biarlah hati-Mu Tuhan ditaruhkan dalam setiap hati mereka, di mana mereka boleh merasakan kasih Allah yang besar, memenuhi hidup mereka, memulihkan mereka, menjadikan mereka pribadi yang luar biasa. Sehingga kasih boleh dinyatakan dimanapun mereka berada. Mereka boleh mengasihi orang-orang yang selama ini mungkin membenci mereka. Mereka boleh mengasihi orang-orang yang selama ini membuat sakit hati mereka. Mereka boleh dipulihkan dengan sepenuhnya, dan mereka menjadi berkat, menjadi anugerah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk anak-anak muda ini. Biarlah masa depan yang penuh harapan menjadi bagian dalam hidup mereka. Masa depan yang penuh dengan keberhasilan menjadi
menjadi bagian dalam hidup mereka. Masa depan yang penuh dengan kemenangan, di mana mereka menjadi anak-anak yang berfungsi di dalam Tuhan dengan luar biasa, berdampak luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami memberkati mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, mereka semua berkat ini menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ada hadiah yang lain? Saya kasih pertanyaan satu buat kita. Iya. Oke, iya. Satu aja, iya biar oke ya. Di sini ada yang tahu jawabannya? Murid yang merasa dikasih oleh Tuhan? Eisen. Salah. Oh, udah ya? Udah. Oke, Yohanes. Kasih tepuk tangan. Kasih ke depan, kasih terima hadiahnya. Terbalik mungkin Eisen ya. Oke. Reo, ambil hadiahnya. Rap jadi foto. Nah. Satu. Oke, iya. Lagi Om. Satu lagi. Iya. Oke, satu lagi. Iya. Ini ada ayat yang luar biasa yang kita tadi udah baca, ya. Betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Iya. Tolong dibacakan ayatnya. Ayo. Yang tadi yang Yo, gila. Ayo tuh. Angkat tangan. Ayo. Eisen. Ayo. Nggak usah ayatnya apa? Bacain ayatnya aja. Ayat apa Hah? tadi? Duh, saya weh. Ya udah, berarti nggak jadi ya. Yang lain lagi? Saya. Apa ayatnya? Jessica. Oke. Ya, ini sih ada mudah maju ke depan, silakan. Satu lagi. Iya, diterima ya. Oke, kasih tepuk tangan buat semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Acara selanjutnya. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi candlelight. Saya undang kita semua untuk Nyalakan lampu yang sudah diambil tadi. Ada yang belum dapat lampunya? Sudah dapat semua? Oh ya, sebelumnya mau minta tolong yang untuk AC depan dimatiin dulu, soalnya bakal ada lampu yang nyala, lilin yang nyala di sini. Kita akan candlelight diiringi dengan lagu Holy Night dan penari lirin dari remaja GYG. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long
Gimana tadi penampilannya, keren gak? Keren. Aslinya boleh tolong nyalain lagi ya. Sekarang kita akan melihat persembahan dari anak GG cowok-cowok. Tes. Kita merindukan hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang baiklah lagi membawa keselamatan untuk manusia. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kelam. Pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang berasal dari Allah yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kelam. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kelam. Dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kelam. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kelam.
Shalom semuanya. Gimana tadi? Seru kan ibadahnya? Seru dong. Udah siap belum nih buat door prize? Oh iya dong. Ini yang ditunggu-tunggu. Kertasnya ada yang belum dapat nggak? Belum, Hendra. Ada. Yeay. Udah dapat semua kan yang anak baginya aja lagi? Udah? Saya dapat ya? Iya dapat. Satu orang aja kasih dapat ya. Dapat dong. Dapat dong. Oh ya, sebelum siapa yang belum? Kamu belum? Nah, Kevin udah belum? Udah belum? Iya. Ini ada beberapa yang belum. Iya, ini buat di. Yang itu mana? Nggak ada lagi. Belum dapat ya, Ben? Masa kurang sih? Udah tahu Bagiannya juga. kapan? Sama nih pas asap. Kenapa? Ada sih dibuang. Oke, lanjut. Kalau mau ada dua lagi tapi di atas. Mau ambil nggak? Nggak usah. Nggak usah. Serius? Lanjut. Kenalan dulu nggak sih? Ya, siapa tahu ada yang belum kenal kita kan? Udah semua. Kenalin diri dulu ya. Oke. Aku Jessia. Aku Yun. Nah, aku mau di. Oke, kita mulai sekarang aja kali ya door prize-nya. Kita mau dari yang mana dulu nih? Yang Yudi dulu? Undi dulu lah ya. Yudi Undi boleh. dulu.
Sama semua. Sama semua. Hah? Ayo foto. Bareng-bareng terbang bareng. Foto dulu bareng-bareng. Ah, foto dulu. Ayo, apa ya? Foto dulu bareng-bareng. Lebih dekat, jalan. Ayo foto, dekat. Merapat. Maria. Ayo. Susah. Udah, kopering. Udah. Ayo kopering foto. 1, 2, 3. Selamat yang dapat. Oke, kita belum selesai sampai sini doang ya. Kita masih ada berapa hadiah lagi, Ci? 5 hadiah lagi. Oke. Ya, untuk hadiah selanjutnya kita ada voucher nih. Wih, voucher. Voucher Indomaret. Kita ada voucher Indomaret ada 2.000. Wih. Nah, kalau untuk ini kita pakai angka spesial. Iya, berapa spesial? Angka spesialnya sama satu dulu ya. Yang mana nih? Angka spesialnya itu bulan kelahiran Tuhan Yesus. Apa tuh? Kita nggak tahu. 12 ya. Ada nomor 12? Ada nomor 12? Oh, tadi udah 12. Udah, berarti kita ganti ya. Ganti. Nanti nextnya di today, hari ini. Tanggal 12 hari ini. Lumayan. Buat jajan permen. Mana hadiahnya? Ada di atas. Oh, bentar. Ayo lagi. Satunya lagi. Satunya 25 nggak ada. Satunya lagi angka ada. Nama. Nomor 1 ada. Mantap ini. Sini. Lipo sama Kerawa, bagi-bagi. Menjepit lagi foto. Boleh dibantu untuk Lisa untuk bagiin vouchernya. Bagi voucher. Foto dulu. Ayo foto dulu. Pokoknya ini skip, ini masih kuat. Untuk 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sore. Wih, selamat. Iya. Untuk yang terakhir, ini kita minta maaf dulu ya buat orang Cikarang karena ini hadiahnya khusus anak Dengklok aja. Kenapa? Soalnya ini voucher bakso punya Om Sony. Kalau yang dari Cikarang tuh jauh dari Dengkloknya. Iya. Iya, masih ada. Oke, kita langsung aja kali ya untuk yang pertama ya. Saya pegang banyak nomor nggak ada yang dapet. Oke. Oke, kita mulai pertanyaan pertama ya. Nanti yang bisa angkat tangan dulu baru jawab ya. Pak, bukan nomor. Ya, bukan nomor. Bukan nomor. Ya, kita. Oke, dengerin ya. Siapa nabi yang bernaubah tentang kelahiran Yesus di Bethlehem lebih dari 700 tahun sebelum Yesaya. Besar. Yesaya. Salah. Jangan dong, kan punya mama kamu.
jangan ikutan, buset. Iya, itu sayuran dong. Iya kan. Udah kenyang soalnya. Ada 5 huruf. Ya, 5 huruf. Tambah lagi dulu ya, ada yang Wah, tahu. udah 3 clue ini, masa nggak ada yang tahu? M, belakangnya A, 5 huruf. Maria. Maria. Belakangnya A. Woi, kuarit apa? Lumayan masuk. Lumayan, bakso gratis kok. Iya, bakso. Sini ya kok. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Boleh, dengerin teman-teman. Pertanyaan kedua, sebutkan nama dari 2 orang yang menemui bayi Yesus di bait Allah setelah kelahiran. Ya, iya. Tunggu. Iya, udah hadiah belum? Belum. Belum. Ya, boleh. Udah. Kalau udah nggak boleh jawab lagi. Waduh. Yang belum aja. Coba, Denis mau jawab lagi, Denis. Kalau salah kan nggak dimarahin ya, ketawain aja. Ada yang tahu? 2 orang yang menghampiri Yesus di bait Allah setelah Yesus lahir. Siapa 2 orang? Cewek dan cowok. Nabi, ini dua-duanya nabi. Ada yang tahu nggak? Kita kasih clue-nya deh, clue-nya nih. S sih. Clue-nya ada di Lukas 2 ayat 27 sampai 32. Coba. Denis langsung Denis. Siapa? Sama? Iya. Akhirnya. Gue lihat. Denis, kirain kalau jawab gue lihat lagi. Oke. Ya, ada satu lagi. Pertanyaan lagi ya. Ini gampang, kalau nggak ada yang jawab sih keterlaluan ini. Apa nama raja? Bukan nama. Siapa nama raja yang memerintahkan pembunuhan anak-anak di Bethlehem setelah kelahiran Yesus? Tunggu, tadi siapa duluan? Beren. Siapa? Yohana katanya. Bukan. Cip. Iya, betul. Pasukan boleh kalau masih. Jadi foto mulu. Usah ada foto udah. Jangan bakso. Bakso gratis. Ini. Foto. Sorry. 1, 2, 3. Selamat buat yang udah mendapatkan hadiah. Kasih tepuk tangan dulu dong. Setelah ini acaranya udah selesai. Udah selesai. Udah, kita bakal foto bareng aja palingan ya. Foto. Siap. Foto dulu. Satu pujian. Saya undang Om Cepi untuk Itu nyanyi sekalian sih. Ayo di PW maju ke depan. Makan pujian. Ayo sama-sama bagi berdiri ya. Kita akhiri ibadah kita. Semuanya diberkati amin. Amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan dong. Tuhan yang luar biasa. Untuk para manusia, terima kasih banyak yang sudah menerima. Terima kasih. Bersama.
Segala pujian hormat syukur kami naikkan hanya bagi Engkau ya Bapa, yang layak untuk menerimanya. Terima kasih untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Betapa besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga kami boleh merasakan betapa kami sangat dikasihi oleh Engkau. Betapa kasih-Mu luar biasa yang sanggup untuk mengubah hidup kami, yang membawa setiap kami untuk kami dapat menikmati semua kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih. Di penghujung dari ibadah kami Tuhan, kami percaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah atas setiap kami, sehingga setiap kami akan terus menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Diberkatilah semua kami yang boleh mengambil bagian dalam perayaan Natal, GOG dan GYG pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin ditambahkan dalam setiap kami, membawa kami semakin mengenal betapa kami adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Betapa Engkau adalah Allah yang tidak berkesudahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah malam hari ini Tuhan, kasih karunia Tuhan terus dinyatakan atas hidup setiap kami, sehingga setiap kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah tangga masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan ajaib atas setiap kami. Lalu kami berdoa bagi para panitia yang sudah berjerih lelah, Tuhan memberkati mereka. Semua jerih lelah mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Diberkatilah anak muda Tuhan, baik yang ada di Lipo Cikarang maupun yang ada di Rengas Dengklok Karawang. Mari Tuhan berkati mereka, pakai menjadi sarana Tuhan, sehingga mereka akan terus diberkati menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Diberkatilah kami, Abah-Abah sudah melayani, kami percaya setiap kami diberkati Tuhan lebih lagi, supaya kami boleh semakin dahsyat di dalam kami melayani Tuhan, dan semakin menyatakan kebesaran dan keagungan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara terkasih, angkat tanganmu, buka hatimu, izinkan Allah melawat engkau, memberkati engkau lebih dan lebih lagi. Diberkatilah engkau, apapun yang kau lakukan menjadi berhasil. Diberkatilah engkau, apapun yang kau kerjakan berdampak luar biasa. Diberkatilah engkau, apapun yang kau akan kerjakan ke depan, semuanya disertai oleh Tuhan. Diberkatilah engkau, apapun yang hari-hari ini engkau sedang gumuli, diberkati oleh Tuhan. Dan apapun yang kau lakukan berdampak luar biasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah semua berkat ini menjadi bagian dalam hidupmu, di masa mudamu, di sepanjang perjalanan hidupmu. Biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Dia akan terus menyertai, dia akan terus menolong, dia akan terus melindungi, memelihara hidupmu, sehingga dimanapun kau ditempatkan, kemanapun kau diutus dan mengerjakan sesuatu, diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sepenuhnya. Haleluya. Semua yang diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus